Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas persamaan Eulagrange. Dalam mekanika analitik, prinsip variasi digunakan untuk menemukan lintasan optimal yang ditempuh oleh suatu sistem. Salah satu metode utama dalam pendekatan ini adalah persamaan Eulagrange yang menentukan jalur minimum suatu fungsi aksi. Konsep ini diterapkan dalam berbagai kasus fisika, termasuk geodesik atau jalur terpendek antara dua titik dan Briggs-Stokron atau jalur tercepat dalam medan gravitasi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, di sini terdapat dua kasus, yang dimana yang pertama menanyakan bahwa mengapa pada bandul penerapan persamaan Eulagrange pada geodesik menghasilkan turunan pertama 0, sedangkan pada sistem mekanika seperti bandul dan pegas menghasilkan turunan kedua. Apa faktor utama yang mempengaruhinya? Dan untuk kasus yang kedua, mengapa ruas kanan dalam persamaan Eulagrange sama dengan 0 dalam kasus Briggs-Stokron? Sebelum kita masukin ke penjelasan terkait kasus yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan geodesis menggunakan persamaan Eulagrange. Nah, pada kasus ini yang pertama itu kita harus mencari menentukan panjang lintasan atau S. Nah, di sini tuh S-nya itu integral f dx. Sebelumnya pada lintasan itu diketahui S sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Kemudian selanjutnya yaitu kepersamaan Eulagrange-nya, di mana persamaan Eulagrange itu sama dengan do y f sama dengan d dx dari do y aksen f. Nah, kemudian kita ke ruas kanan, di mana do y aksen f sama dengan do y aksen dalam kurung 1 plus y aksen kuadrat tutup kurung pangkat setengah. Nah, kemudian do y aksen f sama dengan 1/2 dalam kurung 1 plus y aksen kuadrat tutup kurung pangkat minus setengah 2y. Habis itu do y aksen f sama dengan y aksen 1 ditambah y aksen kuadrat pangkat minus setengah. Maka didapati do y aksen f sama dengan y aksen per akar 1 ditambah y aksen kuadrat. Nah, 1 plus y aksen kuadrat itu sama dengan konstan. Kemudian atas ada 0. Maka ruas kanan itu sama dengan 0. Di ruas kanan sama dengan 0, maka di ruas kiri pun sama dengan 0. Sehingga y aksen per akar 1 plus y kuadrat sama dengan c. Dimana y aksen sama dengan c akar 1 plus y aksen kuadrat. Y untuk menghilangkan akarnya berarti dipangkatkan. Jadi y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat 1 plus y aksen kuadrat. Y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat plus c kuadrat y aksen kuadrat. Kemudian y aksen kuadrat min c kuadrat y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat. Nah, y aksen dikali 1 dikurang c kuadrat sama dengan c kuadrat. Jadi y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat per 1 min c kuadrat atau konstan. Y konstan, maka d dxy sama dengan m. Integral dy sama dengan integral m dikali dx. Jadi y sama dengan mx plus c. Itu persamaan garis lurus nih. Menjelaskan terkait kasus pertama, di mana mengapa pada mekanika seperti kasus bandul, pegas, bedang miring itu tidak sama dengan 0 atau konstan, tetapi pada kasus geodesik itu hanya membutuhkan turunan pertama. Hal ini dikarenakan pada kasus bandul, bidang miring dan pegas, Lagrange bergantung langsung pada koordinat umum seperti x atau theta, sehingga persamaan Eulagrange-nya menghasilkan turunan kedua. Sedangkan pada kasus geodesik, fungsi diminimumkan hanya bergantung pada y aksen, bukan pada y sebenarnya atau y langsung, sehingga turunan pertama sudah cukup untuk menyelesaikan persamaan.
Nah, sebelum kita membahas mengenai kasus tersebut, di sini saya akan sedikit membahas mengenai persamaan Euler-Lagrange. Ini juga terdapat rumus di mana S sama dengan integral L dt, di mana S adalah aksi, sedangkan L adalah fungsi Lagrange yang didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian ruas kanan dan ruas kiri bernilai 0 dalam kasus Brei-Stokron, di mana untuk menentukan ruas kiri, kita menggunakan persamaan Euler-Lagrange adalah turunan parsial terhadap X, yaitu do F do X sama dengan do X sama dengan 1 ditambah X aksen pangkat 2 per Y. Karena fungsi F tidak eksplisit bergantung pada X, turunannya langsung bernilai 0 atau do F do X sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa ekspresi ini tetap konstan. Nah, untuk menentukan ruas kanan, persamaan Euler-Lagrange melibatkan turunan parsial terhadap X aksen, yaitu do F do X aksen sama dengan do X sama dengan 1 ditambah X aksen pangkat 2 per Y. Kemudian kita menghitung turunannya, yaitu do F do aksen sama dengan 1 per Y dikali do X aksen dalam kurung 1 ditambah X aksen pangkat 2 dikurangi 2X aksen pangkat 2 per 2X sama dengan X aksen per Y. Kemudian kita mencari turunan terhadap Y, yaitu ddx sama dengan X aksen per Y sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan aturan turunan, kita dapat menghitung menjadi ddy sama dengan X aksen per Y sama dengan ddy sama dengan X aksen per Y sama dengan ydx aksen per D per Y pangkat 2. Nah, karena persamaan Euler-Lagrange df dx sama dengan ddy df per d aksen dan nilai df per dx itu sama dengan 0, maka persamaannya menjadi ddy sama dengan X aksen per Y sama dengan 0 atau dy do F do aksen sama dengan 0, yang berarti bahwa ekspresi di dalam tanda kurung adalah konstan. Nah, kenapa ruas kanan bernilai 0 dalam kasus Brei-Stokron? Karena ruas kiri juga bernilai 0, maka ruas kanan juga harus bernilai 0 untuk menjaga kesetimbangan dalam persamaan Euler-Lagrange. Nah, ada beberapa alasan kenapa ruas kanan sama dengan 0, yaitu yang pertama, ketidaktergantungan eksplisit terhadap X. Karena fungsi f tidak tergantung pada X, maka turunannya terhadap X adalah 0. Ini adalah prinsip umum dalam kalkulus variasi yang mengimplementasikan adanya konstanta gerak dalam sistem. Yang kedua, ada hukum konservasi dalam variasi Hamilton. Dalam mekanika analitik, jika suatu variabel tidak muncul secara eksplisit dalam fungsi Lagrange, maka akan ada konstanta gerak yang terkait dalam kasus ini. Karena X tidak muncul eksplisit dalam F, maka ekspresi dalam ruas kanan juga harus bernilai 0 atau konstan, yang dalam kondisi batasan tertentu bernilai 0. Selanjutnya, yang ketiga, ada sifat simetris dalam sistem variasional. Nah, kasus Brei-Stokron ini memiliki simetris yang menyebabkan ekspresi tertentu tetap konstan sepanjang lintasan optimal. Simetri ini menyebabkan ruas kanan persamaan Euler-Lagrange menjadi 0, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar optimal dalam hal waktu tempuh minimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan Euler-Lagrange dalam kasus Brei-Stokron, di mana dalam kasus Brei-Stokron kita mencari lintasan yang memberikan waktu tempuh minimum bagi suatu partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi, di mana di sini memiliki fungsi yaitu T sama dengan integral ds per pi. Dengan menggunakan hukum konservasi energi, kita mendapatkan hubungannya yaitu V sama dengan akar 2 GY, sehingga fungsi yang diminimalkan menjadi T sama dengan akar dx pangkat 2 ditambah dy pangkat 2 per akar 2 GY. Nah, persamaan Euler-Lagrange adalah dasar dalam menyelesaikan masalah variasional termasuk kasus Brei-Stokron. Persamaan ini persamaannya yaitu do F do X sama dengan ddy do F per do X aksen. Nah, kemudian fungsinya yaitu didapatkan F sama dengan 1 ditambah X aksen pangkat 2 per Y. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.